Iya, Bu, Pak Sofyan Jalil ini kan udah menjalani beberapa kementerian nih. Nah, dari sekian banyak jabatan yang sudah didapatkan oleh Bapak, kalau menurut Ibu, di kementerian mana sih yang Bapak mungkin menceritakan, ini di kementerian ini agak sulit nih pekerjaannya, tekanannya? Apa ya? Semua sama ada ya, pastilah kalau ini banyak tekanan, banyak beban ya. Jadi ya kalau saya lihat ya, dia kan dari pernah Kominfo ya, terus kemudian BUMN yang menangani berapa ratus ya perusahaan itu BUMN, terus juga pernah di Kementerian Perekonomian ya, di Bappenas. Nah, kalau yang tantangan terbesar ini di ATR BPN kalau saya melihatnya, karena sesuatu yang ini kan masalah tanah kan masalah yang luar biasa tuh, kadang-kadang memang suka aduh gimana ya ini gitu ya, ya mungkin Pak Presiden juga kan peduli sekali dengan masalah orang-orang kecil yang tanahnya tidak ada sertifikat ya. Dengan sertifikat itu kan menjadi modal ya untuk seseorang ya, untuk bisa pinjam uang ke bank, jadi nggak terlilit rentenir ya. Jadi memang yang tekanan yang sekian juta per tahun ya, 10 dari yang cuma berapa ratus 5 sampai 800 ribu per tahun menjadi 6 juta, 8 juta, 10 juta per tahun, itu suatu yang luar biasa. Tapi alhamdulillah ya, karena suami saya detil dan juga punya pengalaman birokrasi yang cukup lama, dan juga BPN itu ternyata bisa ya untuk melakukan yang luar biasa itu. Dan sekarang masalah yang paling besar itu adalah masalah mafia tanah itu katanya. Nah, itu yang suka keluhkan, aduh ini gimana cara meranginnya. Nah, ini yang sedang yang PR. Kalau yang sertifikat itu mungkin sudah berjalan, apalagi kan udah berapa tahun ya, sudah mulai rutin ya. Tapi ya tantangan ini yang terutama masalah sertifikat tanah itu sih. Tapi kalau dari rasa kebahagiaan batinnya itu di sini, karena menyangkut orang-orang kecil itu loh, yang tidak, jadi nggak ada konflik tanah lagi, jadi peace of mind masyarakat itu yang membuat menjadi rasa bahagia lah gitu ya. Jadi udah ada kepastian tentang sertifikat tanahnya, gitu, kejelasan. Nah, itu yang. Kalau Pak Sofyan itu sosok ayah yang seperti apa sih, Bu, untuk anak-anaknya? Yang jelas dia sosok yang dia perhatian, terus kemudian yang jelas nggak pernah marah, nggak pernah marahin anak. Paling marahnya ya begini dulu, kalau papa tuh begini gini, nggak pernah marah sama anak sih, nggak pernah. Jadi pada saat misalnya ada mamanya yang suka marah. Jadi ketika ada informasi-informasi negatif tentang Pak Sofyan, memberi pengertiannya, anak langsung bisa mengerti atau tetap masih sering komplain ke Bapak, Bu? Justru ini karena anak itu peduli sekali dengan papahnya, jadi dia yang paling aktif baca-baca medsos, baca apapun, papa digini di medsos gini-gini gitu, makanya jangan baca medsos gitu. Tapi bagus juga, jadi mengajar pada anak gitu, bahwa yang penting kita niatnya bagus, niatnya ikhlas ya, mengenai bagaimana pandangan orang itu jangan dipedulikan, karena kalau kita peduli dengan apa yang orang omongin, kita juga akan nggak maju-maju lah gitu ya. Jadi takut untuk bertindak gitu. Jadi yang penting ikhlasnya itu tetap kita niat ikhlas untuk perbaikan. Nah, masalah orang memandang apa ya biarkan saja gitu ya. Fokus kepada tujuan. Ya, pada tujuan. Bebas orang berkata apa, yang penting kita tahu diri kita sendiri seperti apa. Nah, kalau Pak Sofyan itu kan pasti orangnya sibuk ya, Bu, dengan pekerjaannya karena menjalani banyak kementerian. Nah, untuk membagi waktu dengan keluarga, dengan anak, dengan ibu itu seperti apa? Nah, suami saya orang itu termasuk introvert ya. Jadi artinya dia, dan lagi bukan politisi ya, jadi dia nggak ada temen untuk dia kumpul-kumpul rapat partai, nggak ada ya. Jadi kalau ada waktu luang ya dengan keluarga ya. Jadi bahkan dia pernah mengatakan ya, kalau Sabtu Minggu kayaknya teman saya kamu deh gitu, artinya istrinya gitu. Jadi sama ya keluarga lah. Jadi tidak ada yang semua banyak teman, tapi yang namanya teman yang dekat itu ya adalah ya saya gitu, sehingga lebih banyak
Jadi orangnya private gitu ya. Golf juga nggak suka. Jadi dia Jadi sukanya bahkan cuma nonton aja nih Bu? ya, Atau waktu berdua baca ya, bahkan sama Iman nih, ya, Mas Iman nih supir, dia berkebun berdua. Oh, sangat simpel ya. Simple orangnya ya. Simpel sekali kalau dari cerita Bu Ratna. Nah, kalau untuk family time, biasanya yang paling berkesan yang mungkin yang bisa Ibu ceritakan apa Bu? Nah, kebetulan kan tadinya anak saya tuh yang ada yang kedua tuh di Inggris ya. Yang pertama waktu pernah sekolah S2-nya di Amerika ya. Terus anak saya yang ketiga di Australia di Monash ya. Nah, ini family time yang paling itu waktu itu kalau Lebaran itu pasti ambil libur ke luar negeri berkumpul dengan anak. Misal anak saya lagi ke London gitu ya, atau ke Australia ya, atau ke Amerika. Itu ya waktu bersama lah untuk ini gitu, berkumpul, karena Lebaran itu kan bisa libur ya sampai 10 hari ya. Itulah yang paling seneng kita kemana pergi bersama-sama sama keluarga gitu. Karena kalau udah di Jakarta itu udah banyak distraction ya. Tuh ada rapat ini ada di situ betul-betul fokus ya pada ini kemarin. Tapi sekarang setelah pandemi nggak bisa lagi kan keluar negeri gitu. Udah 2 tahun ini nggak bisa Lebaran ya di rumah gitu. Oh gitu, berarti memang fokusnya kepada keluarga dengan meskipun dengan hobi-hobi yang sederhana bersama Pak Sofian. Nah, Bu Ratna, kalau Pak Sofian ini kan Sofian Jalil gitu. Banyak misalnya petinggi-petinggi negeri istrinya memakai nama belakang suaminya. Nah, yang menarik nih Bu Ratna tuh nggak pernah yang disebut Ratna Jalil. Nah, ini kenapa memutuskan seperti itu, Bu? Pertama ya, ini udah ada perjanjian sebelumnya. Megawangi itu dulu kayaknya satu-satunya, dan itu nama yang diciptakan oleh ayah saya itu dulu. Udah namanya Megawangi aja kan, sampai dulu guru-guru dari SD, SMP, SMA, kok Megawangi ya, unik bener namanya gitu. Jadi kayaknya unik gitu. Terus jadi saya nggak menghilangkan Megawanginya itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya, saya itu waktu di Amerika karena duluan sekolah ya. Jadi semua listrik, semua telepon, gas ya, sewa rumah tuh atas nama saya Megawangi. Jadi dia selalu kalau ada urusan-urusan itu ya dia sama saya bilang, yes, this is Mr. Megawangi. Jadi karena namanya, jadi dia bilang, oh ya, can I speak to Mr. Megawangi? Justru Pak Sofian yang ngikut ya Bu ya. Nah, akhirnya udahlah ini aja, namanya tetap Megawangi aja gitu. Menarik sekali. Ibu, ini kan kita dalam perjalanan mau ke Jakarta, sebentar lagi udah mau nyampe. Ini kan Ibu tujuannya mau ke rumah sakit ya Bu, mau lihat Pak Sofian dan anaknya. Iya. Ini sakit apa Bu, Pak Sofian? Jadi anak saya itu yang ketiga ini kena demam berdarah ya. Sebetulnya awalnya tuh sama, start sakitnya tuh hari Selasa kemarin, malam tuh anak saya panas tinggi. Nah, suami saya nggak panas tinggi tapi demam ya, inilah pegel-pegel. Nah, baru tahu demam berdarah itu hari Jumat kemarin ya. Ternyata anak saya udah langsung turun ininya. Cuman suami saya karena dia semangat kerja, jadi Rabunya kerja 1 hari penuh sampai malam, lagi Kamisnya sampai malam, Rabu Jumatnya juga. Nah, hari Sabtu kemarin karena merasa segar dia berkebun, terus kemudian kerja sampai rapat sampai jam 11 malam Minggu malam itu. Langsung drop lagi ya. Nah, kemudian dicek ternyata darahnya turun trombositnya. Nah, kemarin terakhir itu 74.000 ya udah. Nah, dikhawatirkan drop lagi, ternyata pagi ini alhamdulillah sudah 80.000. Jadi kelihatannya ini akan bagus dan anak saya juga sudah mulai sembuh. Jadi ini ya dia sudah, kalau dihitung itu sih hari ini sudah ke-7 ya. Jadi memang sudah, kalau demam berdarah kan udah mulai naik ya. Itu jadi, tapi masih di rumah sakit. Saat ini berarti lagi masa recovery di ya, recovery, Bu, ya? Tapi masih kerja kok. Oh, masih aktif kayak Karena sepertinya Pak Sofian memang nggak bisa diem. Bukan, ya, Bu, karena ya? ada beberapa yang memang emergency yang segera harus tanda tangan, jadi baca dokumen, tanda tangan, jadi tetap dibawa ke kantor gitu. Biasanya kalau lagi berkunjung, Ibu tuh suka bawa makanan atau apa? Ada titipan dari Bapak nggak Bu, kalau misalnya saat ini kan lagi sakit? Kalau tadi pagi udah dikirim sebelum berangkat, saya udah kirim, kebetulan ada kiriman makanan nasi kebuli ya. Oh, Bapak suka nasi banget kebuli? gitu. Jadi dikirim tadi pagi, udah dikirim ke sana, dan
siang ini udah pasti udah makan ya. Jadi kebetulan rumahnya deket sih, kan di Medistra, jadi deket dari rumah, jadi gampang kalau mau apa-apa tinggal balik aja. Dan Bapak juga satu ruangan ya sama anak ya, satu Bu? Jadi ruangan. nggak kesepian meskipun Iya. Ibu ini tadi sempat pergi ngajar dulu kan. Iya, ya kebetulan ada anak saya yang pertama juga jagain kalau ada apa-apa, misal disuruh ngapain tuh ada anak saya yang pertama, jadi nungguin juga. Nah sekarang mudah-mudahan sih besok bisa keluar ya. Mudah-mudahan bisa Semoga keluar. Nanti Pak Sofian dan anak juga diberikan kesehatan selalu ya, Amin, Bu. amin, ya. Ibu mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan untuk ibu-ibu di luar sana? Ya sebetulnya kita kan para perempuan itu sebetulnya dari segi pendidikan itu sudah jauh lebih maju daripada sebelumnya ya. Nah hanya ya pesannya sih sebetulnya ya walaupun kita ya maksudnya sudah berpendidikan para perempuan, tapi tetap bahwa anak itu kan adalah amanah ya, amanah di mana ternyata fondasi dari manusia bisa berkarakter baik yaitu dengan bagaimana menjadi ibu yang lekat sekali dengan anaknya. Jadi ada bonding ya, karena bonding ini membuat anak tuh merasa aman, nyaman, terus ada tempat berlabuh. Nah rasa aman nyaman ini adalah cikal bakal dari dia ada tokoh idola ya yang jadi panutan. Nah lekat dengan ibunya, jadi hubungan dengan ayahnya juga baik, dengan saudaranya baik. Nah ini sehingga anak merekam hal-hal yang baik-baik ya, dia jadi jiwanya berkembang dengan baik. Nah diharapkan ya penting pelekatan ya dengan orang tuanya yang paling penting. Walaupun sekarang sudah ada ya mungkin babysitter, tapi jangan sampai lekat dengan babysitternya lah. Karena babysitter itu kan sebentar aja, dia patah hatinya sering gitu. Ya banyak anak yang patah hati kehilangan babysitternya, itu bahaya gitu ya. Jadi lebih baik lekatlah dengan ibunya. Jadi ibu jadi sosok yang diidolakan oleh anaknya gitu. Baik, terima kasih Bu Ratna untuk menutup perbincangan kita hari ini. Dan sebagai ucapan saya udah diajak bisa numpang dan juga tanya banyak hal sama Ibu. Ini kita ada kenang-kenangan nih Bu dari JAK TV untuk Ibu. Iya bisa dibuka nih. Boleh. Oh iya. Duh, terima kasih banyak. Aduh nggak usah ini. Nggak usah repot-repot ya. Ini supaya sebagai kenang-kenangan Ibu nanti dari kita ceritawan perempuan. Oh JAK iya. TV. JAK TV ya, terima kasih. Ini pasti ada gambar. Wih, kok tahu dari mana gambarnya ini? Oh Jadi iya dari ya. tim kita Bu langsung Hebat. melihat. Bagus sekali, mirip ya. Bahkan lebih cantik. Lebih cantik. Makasih banyak ya, ini akan dipajang. Baik. Nah pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Ibu Ratna Megawangi selaku istri dari Bapak Sofian Djalil. Dan saya Gismi Anita Sitanggang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih.